Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zayyinatul Miladiyah, mahasiswa magang dari IAIN Tulungagung jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mewakili Bapak Muhammad Rifki Farihan selaku pengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11. Nah, semoga saya dan adik-adik semua bisa belajar bersama-sama ya. Pada kondisi pandemi saat ini, semoga saya dan adik-adik semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Nah, pada kesempatan daring kali ini saya akan menjelaskan tentang materi. Hari ini mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan adalah proses interaksi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok, yang artinya seseorang dengan seseorang yang lain itu bisa saling mempengaruhi dan memiliki efek bagi yang lainnya. Seperti halnya jika si A memiliki pengaruh yang baik, maka ia dapat mempengaruhi hal yang baik juga kepada si B, maupun sebaliknya, jika A memiliki pengaruh yang buruk atau memiliki sikap yang buruk, maka ia juga bisa mempengaruhi kepada si B untuk melakukan sesuatu yang buruk juga. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tatanan, tuntunan, norma agama, dan norma kesusilaan. Jadi seseorang yang bebas itu tidak memiliki ikatan, tidak memiliki tameng, sehingga dia akan sesuka hatinya untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya tanpa memperhatikan efek baik atau buruk bagi dirinya. Nah, pergaulan bebas dapat disimpulkan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Nah, mengapa menyimpang? Karena pergaulan bebas itu tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena pergaulan bebas itu seringkali menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh norma agama maupun norma kesusilaan. Pergaulan bebas akan menghilangkan rasa malu yang ada pada dirinya, sehingga dia sesuka hatinya untuk melakukan hal-hal buruk tanpa memperdulikan baik bagi dirinya. Sedangkan dampak pergaulan bebas yang pertama yaitu seks bebas. Seks bebas adalah sesuatu yang sangat dilarang. Mengapa? Karena seks bebas itu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ia melakukan hubungan badan yang seharusnya itu memang tidak boleh dilakukan kecuali jika dia telah memiliki ikatan seperti pernikahan. Kemudian yang kedua, konsumsi dan ketergantungan obat-obat terlarang. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena pergaulan bebas, seorang teman yang sebelumnya sudah mengkonsumsi obat-obatan, ia akan mudah untuk mempengaruhi temannya yang lain untuk juga melakukan hal yang sama, untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kriminalitas. Seseorang yang memiliki pergaulan bebas cenderung keinginan yang diinginkan di hatinya itu harus senantiasa terpenuhi. Kesenangan yang
ada pada pikirannya itu juga harus terpenuhi, sehingga dia akan melakukan berbagai cara agar kesenangannya itu bisa terpenuhi, seperti halnya melakukan pencurian, perampokan, maupun penjambretan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, dapat menurunkan prestasi. Mengapa? Karena seseorang yang memiliki pergaulan bebas akan lebih mementingkan temannya dibanding pendidikannya. Padahal kita ketahui bahwa pendidikan itu lebih penting daripada pergaulan yang dilakukannya tersebut. Di dalam buku Al-Quran ini sudah dijelaskan tentang zina, dan Al-Quran serta hadis yang menjelaskan tentang zina. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Isra, Surat ke-17 ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Yang kedua, Quran Surat An-Nur, Surat ke-24 ayat 2 tentang hukuman bagi pezina. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Isra, Surat ke-17 ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat ulama, yakni lafaz la taqrabuz zina atau janganlah mendekati zina lebih mendalam maknanya, karena mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Maka mendalamnya adalah segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya ke tindakan pezinaan adalah haram, terlebih zinanya sendiri yang sangat jelas diharamkan. Maksudnya, dalam ayat tersebut mendekati hal-hal yang akan menjerumuskan kepada perzinaan saja tidak boleh atau haram hukumnya, apalagi sampai melakukan zinanya tersebut. Kemudian Imam Asy-Syukani mengatakan bahwa segala kreativitas budaya yang mengorientasikan perilaku manusia menuju kemungkinan perzinaan tidaklah diperkenankan atau diharamkan, seperti berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau berhalwat, pandangan mata yang liar, dan lain-lain. Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Islam yang beriman hendaknya menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada tindakan zina, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan zina mendekati hal-hal tersebut saja. Dan jika mendekati hal-hal tersebut saja diharamkan, apalagi menghampiri intinya atau zina, jelas sangat diharamkan. Kemudian Quran Surat An-Nur, Surat ke-24 ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatam minal mu'minin, yang artinya, pezina perempuan dan laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan tentang bentuk hukuman dan tata cara bagi para pelaku zina. Pelaku zina bisa jadi adalah seorang lajang yang belum menikah atau ghairu muhsan, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat, serta ia adalah seorang yang balik dan berakal atau muhsan. Adapun hukuman
bagi pezina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Demikian menurut jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat. Kemudian hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsanil Laitsu hadatsana Uqail an Ibnu Syihab an Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa zadu fi riwayah wa la yantahibu nuhbata yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min, yang artinya kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelakang kepala kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu, keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Keimanan menjadi barometer atau ukuran dari perbuatan manusia. Dalam hadis di atas, jika keimanan seseorang itu kuat, maka ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan berikut, yaitu berzina, meminum minuman keras, mencuri, dan merampas hak orang lain. Nah, hal-hal yang memicu untuk melakukan perbuatan zina yaitu melihat aurat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung itu seperti melihat YouTube maupun yang lainnya yang dapat menimbulkan sesuatu angan-angan yang buruk seperti video pornografi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Contohnya, mendengarkan lagu-lagu percintaan, perselingkuhan, dan lain-lain sehingga akan menimbulkan pelakunya untuk berhayal dan berangan-angan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk sosial itu sebenarnya baik asalkan ia tetap memenuhi etika sosial, budaya, dan agama. Namun jika pergaulan yang tidak baik, ia tidak akan memperdulikan norma dan etika sosial budaya. Ukuran yang ada dalam pergaulan bebas adalah mengumbar hawa nafsu sesuka-sukanya tanpa batas. Kemudian yang keempat adalah berhalwat atau berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau pacaran. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memiliki ikatan sebagaimana
Demikianlah daring pada hari ini. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.